Ramdhani Lestaluhu kali ini berikan bola kepada Robertino Puliara, Shohei Matsunaga. Pelanggaran terjadi. Yang bebas bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Robertino Puliara terus-menerus. Ya, dan kali ini justru pengawalan taktik permainan Persija yang menunggu dan menginginkan Persiba menyerang juga sangat berbahaya. Wow. Kita lihat tendangan keras Kenji ada Chihara. Sangat berbahaya apa yang terus diterapkan oleh Persija Jakarta, di mana mereka memberikan peluang demi peluang bagi Persiba Balikpapan untuk menyerang, meneror lini pertahanan mereka. Kenji pertama kali di pertandingan ini melakukan syuting dari jarak jauh. Esteban Guillén cukup baik dan kembali kita lihat lagi-lagi penyelamatan yang sangat baik juga dari Galih Sudaryono. Konsisten penampilan dari Galih Sudaryono di pertandingan ini. Tendangan melengkung dari Esteban Guillén, sebuah Galih Sudaryono. Peluang yang begitu baik. Kita lihat teknik pengambilan tendangan bebas dari Esteban Guillén menggunakan instep. Sebuah teknik tendangan yang tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga memang bola melengkung dan terlihat akan menuju pojok kiri atas gawang yang... Ya, Ahmad Sembiring Usman lebih aktif lagi untuk mensupport serangan. Sebuah umpan yang memiliki inisiatif yang baik dari Ahmad Sembiring kepada Kenji. Bambang Pamungkas. Robertino Puliara mengefek bola. Maksudnya berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Masih ada Supriyadi. Cukup baik Supriyadi. Masih ada Robertino Puliara. Ternyata kali merebut bola. Robertino Puliara. Kita lihat. Dan hasilnya Robertino Puliara berhasil melakukan solo run dan merubah kedudukan menjadi 0-2. Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan. Dan jeger penampilan yang sangat luar biasa dari Robertino Puliara. Bravo Robertino. Kita lihat bagaimana Robertino Puliara dengan inisiatifnya sendiri bisa menghasilkan sebuah gol akibat miskomunikasi yang terjadi di lini pertahanan Persiba Balikpapan. Kita melihat tidak ada tekanan yang dilakukan kepada Robertino. Ada usaha pada tahap terakhir dari Supriyadi untuk menghalau bola, namun tidak berhasil. Chop, kita melihat dari Robertino Puliara berhasil menjebol untuk kali keduanya Imade Wirawan. Sebuah skor sementara yang begitu fantastis tentunya bagi tim tamu. Persija Jakarta berhasil mengalahkan usahanya sebuah tim yang dalam 3 pertandingan berturut-turut meraih kemenangan. Gol ketiga dari Robertino Puliara untuk Persija Jakarta di musim ini. Dan kita lihat bagaimana effort dan juga perjuangan dari seorang Robertino Puliara yang sebenarnya tidak dalam kondisi fit. Karena masih terus menyelamatkan Persija tidak kemasukan gol sejak menit awal pertandingan ini dimulai. Ya, Jeong Kwan-sik. Pelanggaran dari Hery Susilo. Dan inilah dia aksi individu dari Jeong Kwan-sik. Memang terkenal memiliki determinasi dan juga akselerasi yang sangat baik. Kartu kuning untuk Hery Susilo. Ini merupakan kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Dodi di pertandingan sore hari ini. Ya, ini tidak bisa dibiarkan lagi oleh wasit. Kita melihat bagaimana ada terjangan yang begitu keras yang dilakukan oleh Hery terhadap Jeong Kwan-sik yang sebenarnya sudah mampu melewatinya. Dan bisainan Iwan Setiawan. Ismet Sofyan kali ini masih ada Tomislav Lobudovic. Bambang Pamungkas kali ini masih mampu menguasai bola. Umpan tarik Bambang Pamungkas dan sundulan tipis dari Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani Lestaluhu juga adalah pemain yang menjadi salah satu pencetak gol bagi Persija Jakarta saat membantai Persiba Balikpapan di Jakarta dengan skor 4-0. Bambang Pamungkas menunjukkan kedewasaannya tadi, memberikan umpan tarik yang baik. Dan bisa dicetak oleh Eki Nur Hakim, sementara juga Saiful Lewanusa juga sudah dipersiapkan oleh pelatih di pinggir lapangan. Ahmad Sembiring Usman berikan bola cukup baik kepada Shohei Matsunaga. Lagi-lagi berhasil direbut tadi oleh Ngurananak dan langsung saja bola dibuang oleh Ngurananak. Perubahan coba dilakukan oleh Peter Butler.
dengan memasukkan Saiful Lewanusa dan juga Ya, ini Eki Nur umpan Hakim. yang baik yang di lob sebenarnya oleh Ahmad Sembiring Usman, ditujukan kepada Shohei Matsunaga. Ada usaha dari Aldo Barreto. Ya, kita lihat sebelumnya intercept yang dilakukan oleh Ngurah Nanak sangat krusial. Aldo Barreto masih mencoba untuk mengejar. Tampaknya menginjak tangan dari... Pelanggaran terjadi. Kita lihat Jeong Kwan Sik kali ini melakukan pelanggaran terhadap Harry Susilo. Kembali gagal tekanan dari Persiba Balikpapan. Kita lihat bagaimana Shohei Matsunaga duel dengan Ramdhani Lestaluhu. Timnya menaruh target untuk menjadi juara. Masih berada di atas Mistar. Kita lihat Aldo Barreto, penyerang Paraguay, menambah jumlah pundi-pundi golnya, tendangannya tipis berada di atas Mistar dari Galih Sudaryono. Aldo Barreto yang dalam peluang ini melihat tidak ada pilihan untuk melakukan distribusi bola, mencoba menguji Gali. Gali memang harus ditarik keluar karena selain tadi mencoba menyelamatkan tendangan dari bola daerah untuk Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu, kita lihat kali diberikan bola kepada Hasim Kipu. sebuah peluang yang bagus. Pet Sofian kali ini. Ditinju bola tadi oleh Imade Wirawan. Ini akan menjadi duel yang menarik antara dua penjaga gawang tim nasional, Andri Tani dan juga Imade Wirawan. Dua penjaga gawang yang berbeda generasi untuk bisa menunjukkan kelasnya. Paling tidak adalah untuk menarik perhatian dari pelatih di tanggal 8 Mei. Dan ini merupakan satu hasil yang sebenarnya di luar dugaan bagaimana Persiba Balikpapan yang begitu superior di 3 pertandingan terakhir, baik pertandingan tandang dan pertandingan kandang. Ternyata tertinggal oleh Persija Jakarta 0-2 sampai dengan menit ke-79 ini. Ya, ini adalah permainan taktik ya. Lagi-lagi kita lihat sebuah peluang dari Persija Jakarta, placing bola yang masih melebar tadi dilakukan oleh Hasim Kipu yang sudah mulai keluar dari garis pertahanan. Ya, setelah melihat timnya sudah unggul dengan skor 2-0, oh tipis sebenarnya. Masih Bambang Pamungkas. Percobaan yang sangat baik dari Bambang Pamungkas. Ya, sekarang ini kita bisa melihat ancaman demi ancaman dari Bambang yang hadir. Karena memang ia bermain lebih tenang lagi setelah pressure ya tentunya, di mana ia mengharapkan timnya bisa kali ini meraih kemenangan di partai tandang. Setelah sebelumnya kalah melawan Gresik, tipikal dari Bambang Pamungkas melakukan syuting dengan begitu baik. Wow, begitu baik tendangan dari Bambang, masih berhasil. Imade Wirawan sedikit merubah posisinya tadi untuk menghalau Bambang. Usahanya untuk menorehkan sebuah gol setelah Sudaryono. Saiful Lewanusa. Masih ada Hasim Kipu. Oh. Ya, ada sebuah benturan terlihat yang dilakukan oleh Precious pada saat melakukan duel. Tindakan tidak perlu dari Precious Emojeraye. Timnya sudah unggul dan Precious Emojeraye tidak mesti melakukan protes yang berlebihan seperti itu. Ya, terlebih lagi ia juga bermain baik di pertandingan ini. Tidak banyak melakukan kesalahan, hanya menjelang pertandingan berakhir ini. Kartu kuning untuk Ramdhani Lestaluhu. Dan wasit Dodi tampaknya menunjuk titik putih. Aldo Barreto, kita lihat ternyata akan mengambil tendangan penalti bagi Persiba Balikpapan di akhir pertandingan ini. Kita lihat ada duel yang terjadi. Ya, sebenarnya ini adalah 50-50 ya. Duel kop yang dilakukan dari Precious Emojeraye.
bisa. Yes. Akhir yang gol sudah dramatis. dicetak oleh Aldo Barreto dan kali bersiap adalah Aldo Barreto. 1-2. Dan tersisa waktu 5 menit untuk Persiba Balikpapan menyamakan kedudukan atas Persija Jakarta. Sebuah harapan bagi Persiba Balikpapan di mana mereka berhasil mencetak gol dari sebuah proses tendangan penalti. Tidak ada kesalahan yang dilakukan dari Aldo Barreto dalam mengeksekusi penalti yang hadir bagi dirinya. Sebuah kans yang sangat berharga digunakan oleh Aldo untuk membawa kembali timnya. Meskipun terlihat sudah sangat terlambat. Kita lihat eksekusi dari Aldo Barreto. Bingo! Kita lihat meskipun sudah berhasil dibaca oleh Andri Tani. Namun masih bisa tembus ke dalam gawangnya. Gol ke-10 bagi Aldo Barreto sepanjang musim ini untuk Persiba Balikpapan. Arah yang tepat dari Andri Tani, tapi bola lebih kencang dan juga lebih cepat menuju gawangnya. Kita lihat bagaimana wajah tegang dari kedua tim di pertandingan sore hari ini. Sebuah bukti lagi-lagi begitu gemerlapnya Indonesia Super League. Peluang didapatkan dan kita lihat Persiba Balikpapan mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Sohe Matsunaga. Dramatis akhir dari pertandingan ini, bagaimana Persiba Balikpapan berhasil menyamakan kedudukan hanya dalam sisa waktu beberapa menit pertandingan. Sebuah usaha tanpa lelah dari Persiba Balikpapan berhasil mereka torehkan dengan menyamakan kedudukan setelah sebenarnya tertinggal dengan 2 gol. Sohe Matsunaga, pemain yang tidak begitu banyak terlihat dalam pertandingan ini, berhasil menciptakan gol penyelamat bagi Persiba Balikpapan. Kita lihat umpan dari Saiful Lewanusa, sundulan dari Aldo. Bam! Ini dia jawaban dari Persiba Balikpapan, 2-2. Ya, kembali kita lihat hampir sama dengan yang terjadi di gol bagi Persija Jakarta. Ada sedikit kelengahan yang terjadi di barisan pertahanan. Dan kali ini adalah Sohe Matsunaga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di Super Big Match Indonesia Super League. Kemenangan yang sudah berada di depan mata bagi Persija Jakarta tampak harus pupus lewat 2 gol penalti yang dicetak oleh Aldo Barreto dan juga Sohe Matsunaga. Kita lihat wasit Dodi yang memimpin jalannya pertandingan terpaksa harus menghentikan pertandingan karena asap yang begitu tebal yang berada di lapangan dari Stadion Persiba Balikpapan. Ya, sebuah pertandingan yang sudah mengarah kepada kemenangan Persija Jakarta, di mana hingga menit ke-90 mereka ataupun 89 mereka masih unggul sebenarnya dengan skor 0-2. Namun sebuah serangan terakhir yang terus dilakukan oleh Persiba berhasil membuat mereka menyamakan kedudukan. Ya, akhir dari pertandingan adalah 2-2 dalam Super Big Match Indonesia Super League antara Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta.